Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Agung Sulaiman. Saya merupakan mahasiswa Prodi Komunikasi Digital dan Media di Sekolah Vokasi IPB University dengan NIM J040120159. Nah, di sini saya ingin mengobrol dengan teman saya, siapa? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah sebagai teman tugas saya nih pada video kali ini. Jadi lawan bicara saya. Tanpa basa-basi, jadi kita langsung aja ke tugasnya. Oke. Di pertanyaan pertama itu adalah seperti apa nih hubungan antar pesona yang kita jalin nih? Mungkin dari saya dulu kali ya. Iya. Hubungan antar pesona yang saya dan teman saya Husnul ini jalin adalah sebenarnya itu ya pertemanan kayak orang-orang biasa. Cuman memang pertemanan yang saya jalin dengan dia itu cukup lama karena saya kenal dia itu dari SMP kelas 2 sampai sekarang, which is itu udah 6 tahun ya lamanya. 6 tahun lamanya. Sehingga ya kita cukup deket banget malah, bahkan sampai orang-orang tuh mengira kita tuh ya like couple gitu, kayak ada relationship lebih. Padahal sebenarnya kalau misalnya lebih jelasnya kita masih temenan aja gitu. Iya, benar. Benar kan? Kalau dari Husnul sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri, hubungan kami benar pertemanan, tapi meskipun teman, kita ini tetap saling menjaga perasaan satu sama lain ya. Betul. Kayak kita mau saling mengerti dan saling menjaga perasaan satu sama lain, berusaha tidak menyakiti perasaan satu sama lain. Seperti itu. Betul. Jadi ya memang pertemanan, tapi ya memang kita saling menjaga satu sama lain. Iya. Saling support juga ya. Iya, benar. Lalu kita ke pertanyaan kedua kali ya. Iya. Pertanyaan kedua itu mengenai iklim atau situasi suportif apa yang kita bangun supaya komunikasi antar pesona kita itu tetap terjalin gitu. Mungkin dari Husnul dulu boleh dijawab. Kalau dari saya merasa kalau misalnya kita ini bisa saling paham apa yang dikatakan atau dikomunikasikan ya, bahasa lainnya itu sefrekuensi. Iya. Seperti itu. Dan selain itu juga kalau dari saya sendiri, Raja ini itu bisa mengerti dari sudut pandang saya. Kayak misalnya contohnya itu ketika saya bilang saya nggak suka, dia menghilang gitu aja ketika lagi di chat, dan dia mau mengerti sudut pandang saya dan kedepannya dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Ada lagi mungkin? Udah itu aja. Kalau dari saya sendiri, iklim atau hal suportif apa yang kita bangun supaya komunikasi antar pesona kita berjalan sebenarnya sama sih kayak Husnul ya, yaitu ya nggak jauh-jauh dari pengertian, saling mengerti gitu, dari dianya mengerti saya juga mengerti dia. Contohnya itu seperti yang tadi dibilang Husnul, kalau misalnya dia itu nggak suka, kalau misalnya tiba-tiba hilang terus habis gitu jangan setok saya mengerti bahwa itu adalah satu perihal yang tidak disukai dia, saya langsung merubah itu gitu, untuk kedepannya berusaha untuk berubah itu gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh dari saling pengertian sih, sama kita saling support jika kita memang membutuhkan support. Husnul yang memang membutuhkan support, saya akan support, dan saya juga ketika membutuhkan support disupport sama Husnul juga. Itu sih yang bikin hubungan antar pesona kita ini tetap terjalin ya. Iya, bahkan kita saling support untuk hal-hal kecil ya, kayak Betul. misalnya dia mau ujian, saya support dia gitu. Bisa Jadi, support dengan kata-kata maupun bisa dikasih makanan. betul. Memang kita supportnya itu nggak hanya dari kayak semangat gitu, tapi ada bentuk lain juga yang kita bangun ya, kayak Husnul kalau misalnya nyemangatin saya sambil kasih sesuatu yang mungkin saya suka gitu, kayak saya juga menyemangati dia, atau ketika dia lagi ujian gitu saya kasih dia permen atau barang gitu. Iya. Ada lagi mungkin dari Husnul? Cukup sih. Cukup ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu sifat atau daya tarik apa yang saling kita suka satu sama lain sehingga komunikasi antar pesona kita ini tetap berjalan gitu ya. Iya. Mungkin dari Anda dulu atau saya dulu? Dari Anda aja. Saya dulu ya berarti. Berarti Anda berarti ya. Oke. Kalau dari saya sendiri, sifat atau daya tarik apa yang saya sukai dari Husnul ini itu adalah dia orangnya sebenarnya itu kayak berbeda gitu sama orang lain. Yaitu dia rasa inisiatif sama apresiatif tuh tinggi banget gitu loh. Kayak saya tuh memang dilahirkan itu di lingkungan yang agak keras ya. Maksudnya dalam arti kayak cowok itu nggak boleh nangis, cowok itu blablabla dan lain-lain gitu. Tapi pas saya temenan dengan dia, saya menjadi pertemanan dengan dia, saya baru mengerti bahwa ya suatu hal yang sepele pun ya kalau misalnya memang harus diekspresikan, dia diekspresikan aja gitu. Jadi di media saya atau dia memperhatikan melakukan gestur kayak respectful pada saya, itu membuat saya merasa kayak saya dihargai loh.
Jadi itu sih yang saya sukai dari Husnul ini, karena dia rasa inisiatif sama appreciation sangat tinggi ke saya, sehingga saya tertarik dengan dia itu, dan hubungan antara pesona kita itu jadi tetap berjalan. Terus selain itu juga ketika lagi masa terpuruk ya, bagi masa-masa ya adalah anak muda ketika lagi masa terpuruk banget butuh support dan lain-lain, dia tuh ada di selalu ada di belakang saya gitu, kayak guys mabek gitu. Jadi saya merasa kayak saya merasa ditemani gitu, dan dia fine with that gitu kan, kayak selalu menemani saya ketika saya lagi terpuruk sekalipun gitu loh, nggak yang cuman lagi senang-senang doang, tapi kita susah senang juga nggak sih? Benar. Susah senang juga, jadi itu sih yang menurut saya dia teman yang paling beda lah, jadi kayak mengerti dan juga appreciate sama inisiatifnya tuh tinggi banget, itu yang bikin saya suka dan takjub sama kagum juga sama dia. Kalau dari saya nggak beda jauh ya, karena saya juga ngerasa senang karena kita sama-sama merasakan susah senang sama-sama seperti itu, dan dia juga sering support saya di saat saya sedang sedih, dia juga yang support saya, dan juga dia nih sering banget bantuin saya ya untuk hal-hal kecil, misalnya bantuin tugas lah, atau bantuin anterin kemana, misalnya ke klinik gitu atau ke rumah teman gitu. Selain itu juga Raja ini orangnya peduli dengan saya, dia peduli dengan hal-hal kecil, dan dia ini respect juga sama perempuan. Karena dari yang saya tahu, nggak semua, tapi masih banyak laki-laki yang nggak respect sama perempuan, nggak menghargai perempuan, dan nggak mau mengerti dari sudut pandang perempuan seperti itu. Tapi kalau misalnya Raja ini, saya lihat itu dia tuh mau mengerti dari sudut pandang perempuan, seperti itu juga. Dan selain itu juga Raja ini orangnya baik, dia baik ke siapa aja, dan juga termasuk ke saya. Seperti itu. Ya, kurang lebih sama lah ya, kita Iya. alasan sifat atau daya tarik yang kita sama-sama suka gitu. Iya. Jadi ya begitulah sifat atau daya tarik dari masing-masing pihak ini saling suka, sehingga komunikasi antar personal kita ini tetap terjalan. Ya, karena kenapa kita bisa berteman, karena ya ada yang banyak yang sama dari kita ini. Justru karena kesamaan itu yang membuat kita saling terikat satu sama lain. Nggak terikat sih, lebih ke terhubung lah. Iya. Sorry. Kita terhubung. Konflik apa yang pernah kita alami dan dampak dari kita berdua ini apa, serta hikmahnya apa yang bisa kita ambil. Mungkin dari Husnul dulu kali ya, atau dari saya dulu ya. Dari Raja. Konfliknya itu sebenarnya salah paham sih, lebih ke salah kaprah dari masing-masing pihak, di mana saya berpikirnya seperti ini, dia berpikirnya seperti itu. Iya. Jadi nggak ada jalan keluar dari masalahnya ya. Iya, dan saat itu kesalahan kita itu kita terlalu gengsi buat saling nanya. Betul. Sehingga ya udah jalan buntu gitu. Kalau misalnya saling gengsi, nggak ada komunikasinya, kan permasalahan itu tidak terselesaikan. Akhirnya miskom, kita sedikit renggang lah pada saat itu ya. Justru kita tuh malah berasumsi masing-masing ya. Iya, benar-benar. Kita punya asumsi masing-masing, di mana asumsinya itu tuh bertolak belakang sama masing-masing pihak. Iya. Jadi ya memang pure salah paham dari kita sendiri sih, komunikasi yang ada, dan permasalahannya pun begitu berjalan begitu aja sampai tidak ada titik penyelesaiannya sih. Terus dampak dari yang kita yang kita rasakan itu adalah kita jadi renggang, jadi komunikasi jadi terputus, bahkan sampai diem-dieman ya kalau nggak salah. Kita nggak ngobrol ya. Kita nggak berkomunikasi apapun kecuali buat nanya tugas aja. Iya benar, karena kan waktu itu kan sampai Sekelas. kita sekelas dari SMP sampai saat ini juga kita sekelas. Iya. Dan pada saat itu saya ketua kelas, jadi mau nggak mau kalau misalnya dia nanya tugas, kalau nggak ke temen ya ke ketua kelas gitu. Iya, benar. Iya udah, akhirnya kita situ dampaknya itu nggak ada komunikasi yang sama seperti sebelumnya, dan kita juga kayak lost hope satu sama lain, kayak lost hope ya. Iya. Ya kan, satu sama lain kayak nggak bisa deh blablabla. Jadi udah sih, itu sih dampaknya. Sebenarnya lebih banyak ke positif kalau menurut saya. Balance, cuman Balance. banyak positifnya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya dari saya sendiri, akibat dari hal itu saya karena nggak mau terlalu kepikiran ya, saya di saat itu saya mencoba mencari kesibukan, saya mengikuti organisasi, lalu saya aktif di organisasi tersebut, saya juga ikut banyak kegiatan di organisasi maupun di luar organisasi. Saya juga rajin belajar saat itu. Fun fact, saya belajar sampai jam 3 pagi. Wow, bahkan dia pernah saking
nggak ambil sih, lebih ke kayak belajar terus-terusan tuh dia sampai sakit pun tetap belajar ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan, terus pernah juga dia ngedesain itu sampai nangis, sampai sakit-sakit dia tetap ngedesain. Oh iya, jadi kan karena tugas kita itu ada ngedesain dan di organisasi juga saya ngedesain, jadinya banyak lah tugas desain saya. Jadi itu ke dampak negatif sama positif tuh balance ya. Iya. Dampak positifnya dia jadi banyak kegiatan dan ada ilmu-ilmu baru yang masuk dan Iya. banyak relasinya, banyak relasi yang menumpuk gitu. Cuman Benar. dampak negatifnya itu komunikasi kita jadi renggang dan gak ada komunikasi sama lain. Saya juga begitu. Dampak positifnya tuh banyak aktivitas, dampak negatifnya seperti itu sih. Lalu untuk hikmah, Apa aktivitas saja saat ini? kalau saya sendiri yang dampak positifnya itu saya mencari hal-hal baru lah, kayak misalnya pada saat itu kan pada saat COVID ya, yang dimana nggak keluar rumah dan lain-lain. Nah, saya berpikir kayak bagaimana nih cara menghasilkan sesuatu aktivitas yang bisa menghasilkannya dalam berupa apa aja, entah uang, entah ilmu atau entah apa gitu. Yang penting menghasilkan yang bermanfaat untuk saya sendiri. Terus ya dampak negatifnya itu yang tadi dijelasin. Terus ya hikmah yang kita bisa ambil ya, paling boleh dijawab dulu sama Husnul. Kalau hikmah dari saya, karena kita berdua sama-sama mau belajar dari kesalahan ya, kita melakukan evaluasi dari saat konflik saat itu dan kita kayak sama-sama berkomitmen untuk melakukan komunikasi jika ada sesuatu ya, biar kita nggak saling salah paham dan membuat asumsi tersendiri. Betul. Paling memang sesuatu hal itu tuh ada hikmahnya, termasuk dari apa yang sudah kita jalankan, dan konflik yang sudah ada itu pasti ada hikmahnya, dan hikmahnya adalah yang seperti dijelaskan tadi, kita jadi lebih aware dengan satu sama lain, lebih membuka komunikasi kita satu sama lain supaya tidak ada kesalahpahaman lagi. Benar Ya banget. seperti sebelumnya. Ya, daripada kita memakan asumsi kita sendiri, ya lebih baik kita komunikasikan langsung ke orangnya gitu kan. Benar. Biar masalahnya juga bisa selesai. Tuh, daripada masalahnya ditumpuk-tumpuk akhirnya jadi bom waktu, itu malah berabe buat kita kan. Benar. Mungkin sekian sih, cukup dari cukup dari saya atau dari Husnul mengenai komunikasi antar pesona yang kita jalin ya. Iya. Komunikasi antar pesona pertemanan selama 6 tahun memang begitulah, ada naik turunnya pasti ya. Iya. Ya. Cukup sekian dari saya Raja Gusleman sama Husnul Khotimah Iya. sebagai pembicara kalian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.